صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. الفاتحة على من هبنا علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, khususnya sahabat-sahabat di Majlis Ar-Raudhah, alhamdulillah malam hari ini setelah guyuran hujan yang cukup deras, kita bisa duduk di majlis yang insya Allah guyuran rahmatnya jauh lebih deras. Amin. Nikmat, dikasih kesempatan, dikasih kekuatan, digerakkan sama Allah Ta'ala untuk terus istiqomah cari ilmu. Ya, terus istiqomah cari ilmu. Pada malam hari ini saya nggak akan bicara panjang, mungkin pendek, tapi berapa menit wallahu a'lam. Ya maksimal jam 10 itu maksimal. Tentang hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan selamat di tengah ujian demi ujian, di tengah kegelapan, di tengah musibah demi musibah. Ya, hamba-hamba Allah yang akan selamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah tersebut. Amin. Disebutkan dalam sebuah hadis, takunu fi ummati fitanun la yanju minha illa man ahyahu Allah bil ilm. Umatku akan mengalami berbagai macam fitnah. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Umatku akan mengalami berbagai macam fitnah. La yanju minha, tidak akan selamat dari berbagai macam fitnah tersebut, kecuali illa man ahyahullah bil ilm. Orang yang Allah hidupkan dirinya dengan ilmu.
Jadi yang akan selamat hanya orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu. Berarti mudah ya. Resepnya selamat dari berbagai macam fitnah adalah punya ilmu. Mungkin ada yang nyeletuk. Lah kalau yang buat fitnah yang punya ilmu gimana, Habib? Ya, kalau yang membuat fitnah itu orang-orang yang dia ahli ceramah gimana? Yang dimaksud orang yang punya ilmu itu bukan miturut akal kita. Ya, ada orang punya mungkin ilmunya banyak. Tetapi dia bukan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita lihat orang munafik yang tubuhnya menampakkan keimanan, tapi hatinya enggak iman, itu banyak yang punya ilmu. Paham ilmu sholat, paham ilmu zakat, paham ilmu tafsir, paham ilmu hadis. Tidak sedikit orang-orang yang semacam itu. Tapi enggak selamat dari fitnah. Berbagai macam hal yang tidak menyenangkan di dunia ini. Dari berbagai macam hal yang tidak menyenangkan di dunia ini. Lantas siapakah orang-orang yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala Tirmidzi, ahli hadis Imam Tirmidzi mengatakan, ya'ni al-ilm billah. Yang dimaksud tidak akan selamat kecuali orang-orang yang dihidupkan oleh Allah Ta'ala dengan ilmu. Bukan sembarang ilmu, tetapi ilmu yang membuat dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tambah ilmunya, semakin kenal Allah. Semakin kenal Allah, semakin taat sama Allah. Semakin kenal Allah, semakin menjauhi larangan Allah. Semakin kenal Allah, semakin sayang kepada seluruh ciptaan Allah. Semakin kenal Allah, semakin tenang dia menghadapi takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kenal Allah, punya ilmu kenal Allah. Saya mau nanya boleh ini? Sederhana. Bu, ibu, suamimu selamat enggak dari fitnahmu? Maksudnya gimana Habib? Gini loh, misalnya ada seorang istri marah-marah kepada suaminya, mencela-cela suaminya. Itu kira-kira suami yang gak akan stres yang modelnya bagaimana? Ini mulai para suami yang lirik saya ini. Kan banyak nih laporan ya. Saya stres Bib menghadapi istri saya. Ada enggak laporan seperti itu? Banyak. Oh itu sesama teman tuh kalau curhat laki-laki itu kalimatnya mumet aku. Ditanya, neng apa mumet? Duit. Nah, duit ranggai mumet. Uang enggak buat pusing masih bisa disolusikan. Lah apa? Bojo. Nah, kenapa pusing sama istrimu? Ini salah, ngono, salah. Begini salah, begitu, salah. Pusing saya menghadapi istri saya. Sama, istri-istri arisan sebagai melepas lelah, hiburan gitu ya. Bukan karena pengen duitnya, tapi karena senang kumpul dengan kawan-kawannya. Ngomong sama temennya, sesama perempuan. Dengan wajah yang bersemangat itu. Mumet aku, mumet aku. Beda sama laki-laki, ngeluh aku. Kalau perempuan, mumet aku. Ceritanya sama-sama semangat gitu. Ditanya sama temannya,
Lah apa mumet? Kenapa kamu pusing? Jawabannya, bojoku ki lho. Lah kok umet neng apa? Sama suamimu kenapa pusing? Di rumah tuh kerjanya cuma tidar, tidur, turu. Disuruh cari uang, suruh kerja. Jawabannya, yo gampang golek duit. Kodone Bib Novel rezeki teko dhewe. Alasannya ngono kok. Masya Allah, nama-nama saya dilibatkan saudara-saudara. Mumet aku, pusing aku. Ini terjadi pusingnya suami terhadap istri, pusingnya istri terhadap suami, karena tidak saling kenal. Coba begitu suaminya paham istrinya marah-marah, paham, ayolah, itu marahnya cuma di mulut kok. Asal didengarkan dia senang. Asal didengarkan dia senang. Dirungokke. Udah selesai ngomongnya, Bu, kopi. Oh ya, ngomel tapi buatkan kopi. Pernah ngalami Pak? Pernah ya? Oh ya, praktek ini Masya Allah. Enggak stres. Kenapa enggak stres? Paham istrinya. Kenal istrinya, ngerti istrinya. Lah baru suami kenal istri kenal suami, hubungan rumah tangganya enggak membuat dia stres. Betul? Bagaimana kalau kita kenal Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menjalankan semua kehidupan ini, Allah yang ngatur semua kehidupan ini, Allah yang merencanakan semua kehidupan ini, kita kenal Allahnya. Kira-kira tenang atau enggak tenang? Tenang mestinya ya. Lah kenyataannya tenang atau enggak tenang? Enggak tenang. Kenapa? Nah, disuruh kenal sama Allah, pilih kenal yang lain. Ya Allahnya marah. Masih ingat ceritanya Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah? Masih ingat enggak? Yang dilapori istri karena suaminya nikah lagi itu. Masih ingat? Oh, para suami tidak mau menghafalkan cerita ini ibu-ibu. Jadi judulnya istri mengeluh karena suaminya nikah lagi itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Tapi ya coba tiru loh ya. Yang mengeluh jangan ditiru, yang dikeluhkan jangan ditiru. Ini sekedar cerita yang akan kita petik hikmahnya. Suatu hari Imam Junaid Al-Baghdadi, pemimpin para sufi rahimahullah, lagi duduk sama murid-muridnya, didatangin seorang istri yang langsung curhat terang-terangan. Ya Syekh, guru, saya mau apa ya? Bukan curhat sebetulnya. Mau melaporkan suami saya. Ngelaporkan suaminya sama ulama. Maksudnya ya biar suaminya itu dinasehatin ya. Ya dan maksudnya biar dia lega juga gitu ya. Curhatnya pada ulama besar gitu. Minimal kasusnya diketahui sama ulama besar. Ada apa Bu? Tenang, ada apa? Itu kalau bahasa kita gitu sekarang. Suami saya nikah lagi. Sama bahasanya emosi marah. Coba kalau ibu-ibu mengalami seperti itu, marah atau enggak marah? Ngomong atau Bu? Ngomong. Bu, kalau ngalami seperti itu marah atau enggak marah? Nah gitu loh ya. Tunjukkan sisi kewanitaanmu. Marah atau enggak marah? Marah atau enggak marah? Ya marah, wajar. Tapi ya jangan dituruti emosinya. Harus dikendalikan. Betul atau betul? Iya, karena amarah itu tidak boleh diikuti. Wal kadhiminal ghaidh. Dan orang-orang yang mampu menahan marahnya, itu dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perempuan ini menyalurkan amarahnya betul. Dia salurkan amarahnya dengan datang ke ulama. Bukan datang ke tukang gosip. Bojoku ki lho ya. Enggak selesai masalahnya.
Ada apa? Suami saya nikah lagi. Nah ulamanya juga ulama yang, ya ulama, jawabnya ya santai. Maaf Bu, kok nikah 1? Dia masih diizinkan sama Allah nambah sampai 3. Total 4 itu boleh. Masya Allah. Coba ini kalau Imam Junaid hidup zaman sekarang, wah bisa dibully netizen itu. Betul ya? Wanita tadi ya enggak mau kalah. Dia paham kalau namanya pria itu boleh nikah sampai 4. Ngerti dia. Maka dia jawab. Ini ya hebatnya gini. Guru, ulama, orang alim, orang soleh. Kamu tuh enggak tahu wajah saya. Seandainya halal buat kamu melihat wajah saya, cadar saya ini akan saya lepas biar kamu lihat kecantikan saya. Nanti kamu akan mengatakan, bojo ayung ini kok jeng lirik liane, kebangetan awakmu. Oh istri cantik seperti ini kok masih ngelirik yang lain, keterlaluan kamu. Nanti kamu akan ngomong seperti itu. Jadi saya ini marah wajar, wong aku ayu pol kok dejek rabi meneh. Masya Allah. Jadi ibu-ibu kalau marah sadar diri dulu. Harus punya bahan gitu loh maksudnya ya. Enggak asal marah. Ini marahnya orang wanita solihah. Ini solihah ini. Buka cadar aja enggak berani. Apa jawaban Imam Junaid? Dengar kalimatnya. Tidak berkata apa-apa, pingsan. Blok, semaput. Setelah siuman ditanya, kok pingsan kenapa? Lah wong dia itu baru pede dengan kecantikannya, marah suaminya itu ngelirik wanita lain. Bagaimana Allah enggak marah sama kita ketika kita melihat selain Allah? Ratekan awakmu, ratekan. Enggak level kita sama Imam Junaid, emang enggak level. Nama juga pemimpin sufi. Kalau kita kerungu ini ya biasa-biasa wae, apa ya, enggak paham. Enggak nyampe kerasa itu. Ya alhamdulillah enggak apa-apa, ngerti dulu ilmunya gitu ya. Kalau perempuan tadi dia dimadu, dia marah karena dia cantik gitu ya, dia marah. Maka apakah Allah enggak marah ketika kamu melirik yang lain? Sementara Allah yang maha baik, Allah yang maha bisa, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha indah, Allah yang maha segala-galanya. Allahmu seperti itu, kok kamu ngelirik usahamu, ngelirik temenmu, melirik apapun lah teori yang ada pada dirimu, itu lebih kamu utamakan daripada Allahmu. Ya Allahnya marah. Mulai paham? Nah, kalau ibu-ibu tadi marahnya bisa nyakar-nyakar, kira-kira kalau Allah marah seperti apa? Kalau ibu tadi marah bisa banting-banting, bisa banting? Bisa enggak Bu banting suaminya kalau lagi marah begitu? Suaminya loh Bu, jangan yang lain loh ya. Bisa enggak banting suaminya? Wah kuatnya luar biasa, bisa. Hati-hati Mas, hati-hati, macam-macam awakmu. Banting repot nanti. Bisa. Sanggup Bu? Nah, nanti kalau udah dibanting kemudian tulangnya patah, yang rawat siapa? Yang banting gak tega tetepan. Ya ngono, makanya juga golek perkara, nek ngene piye rasane gitu ya. Wanita itu Masya Allah, cinta sama suaminya. Cinta sama suaminya, Masya Allah. Jelas sampai di sini. Nah, kalau kita paham bahwasannya tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan izin Allah Ta'ala, maka kita paham kalau ada hal-hal yang gak enak, maka itu adalah suatu takdir yang harus terjadi di muka bumi. Tugas kita cuman satu, kalau enggak enak namanya sabar. Kalau enak namanya syukur. Selesai. Paham dia. Contoh, mas-mas ini yang mungkin ibas pandemi di PHK, nganggur, enggak bisa kerja, enggak punya duit. Tuntutan keluarga butuh uang banyak.
terus nggak punya uang, pusing atau nggak pusing? Pusing kalau nggak kenal Allah. Kan gitu ya. Pusing, gimana. Tapi yang kenal Allah lain. Yang kenal Allah lain. Saya mau nanya, kira-kira itu hujan itu akan terus turun atau ada waktunya berhenti? Ada waktunya berhenti. Panas matahari itu akan terus menyinari kamu sepanjang hari atau ada jamnya? Ada jamnya. Berdasarkan riwayat hidup yang kamu jalani, selama ini penderitaan itu selama bertahun-tahun atau hanya sesaat dalam setahun? Sesaat dalam setahun. Setelah itu penderitaannya hilang atau enggak hilang? Hilang. Meskipun nanti muncul penderitaan yang lain lagi. Tapi hilang atau enggak hilang? Hilang. Jadi ketika ada penderitaan dan hal yang enggak enak, maka ingat bahwasannya semua ini akan selesai dengan sendirinya. Akan selesai dengan sendirinya. Enggak punya duit, nanti akan punya duit dengan sendirinya. Punya duit nanti akan habis juga dengan sendirinya. Sesuai dengan perjalanan takdir masing-masing. Dia akan jalankan tugasnya. Begitu enggak punya duit dia sabar. Ojo nganti maling, selesai. Aku akan jual televisi, aku akan jual motor, aku akan jual handphone. Tapi tak akan pernah kujual diri. Itu keren. Itu namanya orang sabar. Aku akan jualan dengan lisanku, tapi aku tak akan pernah berdusta dengan lisanku. Sabar. Meskipun pahit, sabar dia. Dia paham karena ini pasti akan selesai. Karena Allah menjanjikan, ya sesungguhnya bersama datangnya kesulitan, Allah siapkan dua kemudahan. Nah makanya orang-orang yang alim billah, kenal Allah Ta'ala nyantai. Contoh, ya memang susah sih buat orang-orang seperti kita ini kalau enggak iman ya susah. Kalau iman ya enggak susah. Alhamdulillah kita mukmin ya, iman ya. Oh, ini kelasnya ya bukan kelas Nabi, tapi ya kelas pewaris Nabi kan ya bedanya ya bukan tipis sih, beda jauh ya. Tapi kan tetap minimal punya warisan Nabi, itu yang namanya orang yang cari ilmu, betul. Saya ambil contoh di dalam Al-Quran saja, enggak usah jauh-jauh. Kisah wali dulu, jangan Nabi. Wali dulu ya, jangan Nabi. Nanti kalau Nabi jenengan akan ngomong, itu Nabi gitu ya. Tapi kan Nabi untuk dicontoh ya, untuk dicontoh. Sekarang kita kisah wali dulu. Nah ini tim Jok alhamdulillah bekerja. Berarti jamaahnya banyak yang gak hadir. Paham ya? Berarti kopinya tuh turah. Udah sana, ibatan ya buat yang lain. Jazakumullah khairan. Angkut nih Gus. Luar biasa ya, subhanallah. Begitu bahas itu solusi jalan keluar, langsung kopi itu keluar itu. Saya nggak paham ya. Dan saya dikasih gelas yang berbeda. Alhamdulillah. Biar bekerja dulu nih tim Joknya nih. Biar nggak grogi. Alhamdulillah. Oke. Lanjutkan ya. Nah. Tahu kisahnya Sayyidatuna Maryam alaihassalam. Banyak Bib, yang mana? Sayyidatuna Maryam alaihassalam itu pasti bukan nabi karena perempuan. Hamil. Kandungannya besar, hampir melahirkan. Lapar, dicaci, dimaki, dihina, difitnah. Enak enggak itu? Bayangkan ya Bu ya, perempuan hamil tua, kemudian satu kampung bilang, kamu ini merusak nama baik keluargamu. Keluargamu itu keluarga baik-baik, tapi kamu kok bisa hamil tanpa suami. Kira-kira itu ringan atau berat buat wanita dibegitukan? Berat. Sementara Sayyidatuna Maryam alaihissalam enggak minta. Enggak minta sama Allah Ta'ala untuk punya anak, orang belum punya suami kok. Coba ibu belum punya suami, ndonga, ya Allah beri saya anak. Kan dia medeni itu ya.
Betul kan ya? Sayyidatuna Maryam alaihissalam itu belum punya suami. Gak minta, tiba-tiba dikasih sama Allah, hamil gitu. Problem atau enggak problem? Jangankan kau yang enggak minta dan tidak punya suami tiba-tiba hamil. Lah wong yang punya suami tiba-tiba hamil aja problem. Aduh meteng meneh. Wah jebol. Kepriben iki gitu ya. Piye iki? Kok iso ngene? Bagaimana ini? Dan lain sebagainya. How? Piye carane? Gimana caranya? Bahkan dongo. Masya Allah. Kalau menggugurkan itu dosa. Tidak boleh. Ya aku tak dongo we. Moga-moga keguguran. Masya Allah. Kan bukan saya itu. Proses alami. Sengaja naik motor ya. Golek jeglongan sing akeh. Jeglong. Malaikat ngakak, Bu, itu takdirnya bayinya lahir. Ki bocah dijeglong-jeglong kok tambah pinter gitu ya. Masya Allah. Ada enggak istri yang begitu? Bu, ada enggak yang begitu? Orangnya juga hadir di sini kok suaminya ngomong, Bu, meteng nah ya, meteng dhewe gitu ya. Yang model begitu ada enggak? Ada. Sampai didoakan sama orang, saya doakan kamu segera punya anak lagi. Amit, Masya Allah. Yang gitu ya ada gitu ya. Habib kok tahu ya, saya yang ngalami ketemu orang begitu kaget juga orangnya ngomong gitu saya kaget. Masya Allah. Perempuan saking takutnya punya anak. Nanti enggak bisa ngurus dengan baik. Ya mungkin dia suaminya ya modelnya begitu sakar pede. Dewe nggak ngewangi ketika menyusui, suaminya nggak bantu nyusuin. Maksudnya ngasih itu loh, apa namanya, susu kaleng tuh loh ya. Malam-malam ya yang buatkan ya istrinya, ya yang megang ya istrinya, suaminya ngorok tok gitu ya. Capek istrinya, makanya ngomong meteng dewe. Silakan hamil sendiri. Nah ikhwani rahimakumullah. Sayyidatuna Maryam alaihissalam dalam keadaan yang letih, lelah, capek, difitnah. Ya difitnah. Dan ngomong, ini saya enggak disentuh siapapun. Orang mungkin cok ngarang-ngarang. Masa ada orang hamil tanpa disentuh pria? Gak mungkin kamu. Dalam kondisi yang lelah seperti itu, ya lelah seperti itu, bersandar di bawah pohon kurma. Ini modus senden. Ya. Ini seumur-umur saya ngajar, mungkin baru pertama kali ini saya merasakan senden di kursi ini. Ya bersandar sama lelah. Lapar, lihat ada korma di atas. Menek ya enggak mungkin. Enggak mungkin memanjat. Disenggek yang enggak punya kayu. Diraih yang enggak bisa. Tenaganya udah habis. Tiba-tiba Allah membisikkan dengan wahyunya. Itu namanya ilham. Karena bukan pada Nabi, ilham. Goyangkan batang korma itu. Nanti buahnya akan berjatuhan. Buahnya akan berjatuhan. Sayyidatuna Maryam alaihissalam ketika menghadapi yang gak enak, ketika difitnah, ketika dicaci, ketika dimaki, ketika dihina, ketika lemah, ketika letih, ketika lelah, istiqomah, tetap percaya, happy ending. Pasti nanti pemenangnya adalah aku. Pasti nanti Allah akan memberikan jalan keluar. Pasti Allah akan ngasih solusi. Ya nyantai, dijalani, semua tadi dijalani, capek ya dijalani, tapi tidak merasakan itu. Karena hatinya dihibur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Goyangkan batang korma, dipegang, ya diobah, gak obah. Buahnya berjatuhan. Setelah itu bayinya lahir. Masalah atau enggak masalah? Masalah. Mesti kan kalimat-kalimat enggak jelas muncul ya. Anak haram yang ini dan lain sebagainya.
Nyantai Sayyidatuna Maryam alaihissalam paham. Pasti Allah akan kasih solusi. Kemudian Allah ngasih solusi apa? Suruh nanya saja sama bayinya. Tiba-tiba bayinya bisa ngomong. Dari dicaci, dihina, difitnah, akhirnya dikeramatkan. Ini wanita suci. Betul. Happy ending. Wanita suci, ini wanita yang luar biasa. Happy ending. Nabi Ismail alaihi salam. Umur 10 tahun atau kurang lebih 12 tahun. Berbeda pendapat ahli tafsir. Ayahnya tiba-tiba ngomong, lama gak ketemu, sekali ketemu ayahnya ngomong, nak semalam ayah bermimpi menyembelih dirimu. Anaknya paham kalau bapaknya itu nabi, bapaknya rasul, kalau mimpi berarti wahyu. Anaknya gak ngomong, ayah mungkin itu mimpinya dari setan, tolong dipastikan lagi dicek. Mosok ayah mau nyembelih anak gitu. Enggak begitu. Nyantai, anak ini paham. Orang yang istiqomah kepada Allah, happy ending. Dengan pede, jawab. If'al ma tu'mar. Laksanakan saja ayah yang Allah perintahkan kepadamu. Allahnya enggak disebut. Laksanakan saja yang diperintahkan kepadamu. Nanti engkau insya Allah dapati aku termasuk dalam kelompok orang-orang yang sabar. Hasilnya, diletakkan lehernya, kemudian dengan senjata yang tajam diarahkan ke lehernya, ya, disembelih seperti bagaimana proses menyembelih pada umumnya. Hasilnya apa? Lehernya dibuat seperti baja, kebal. Nah, saat itu Allah katakan, sudah kamu buktikan mimpi, sudah kamu jalankan perintah, dah jangan dilanjutkan lagi. Nih aku kirim domba dari surga, yang kamu ganti sekarang sembelih saja dombanya. Terus disuruh kita mengingat sampai hari kiamat. Idul Kurban. Happy ending. Nabi Musa alaihissalam. Ini saya ngasih contoh-contoh ini biar nanti ada garis bawah yang akan saya garis bawahi. Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar Fir'aun itu kan ya sudah, Masya Allah ya. Fragmen atau jalur hidupnya Nabi Musa itu dari kecil sudah penuh dengan ujian. Dari kecil penuh ujian. Tapi menarik loh ya. Diuji, dijauhkan dari ibunya, dihanyutkan di sungai. Ditemu sama istrinya Fir'aun. Dipek anak sama Fir'aun. Dari hidupnya itu di aliran sungai, tiba-tiba hidup di dalam istana. Setelah hidup dalam istana, ngalami fitnah, ya dituduh membunuh, akhirnya harus menyelamatkan diri, bukan melarikan diri, tapi menyelamatkan diri. Selesai menyelamatkan diri dalam keadaan yang lelah, dipek mantu Nabi Syuaib alaihissalam, justru dapat istri. Setelah dapat istri, punya anak, kemudian kembali kepada Fir'aun. Mulai melanjutkan dakwah yang ada, ya penentangan yang luar biasa. Akhirnya ngajak kaumnya semua untuk pergi. Lagi-lagi menyelamatkan dari siksaannya Fir'aun. Nyebrang lautan. Sebelum nyebrang lautan, ternyata depan ada lautan yang ganas. Belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Senjatanya lengkap. Seperti Rusia lawan Ukraina. Kira gitu ya. Tapi kalau Rusia sama Ukraina kan ya disaksikan dunia ya. Ada pro, ada kontra. Lah ini enggak. Nabi Musa alaihissalam enggak punya senjata, umatnya enggak punya senjata. Di depannya laut, di belakangnya dikejar-kejar Fir'aun dan bala tentaranya dengan persenjataan yang lengkap. Kekuatan militer yang penuh. Apakah Nabi Musa galau? Enggak. Nyantai. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak ada judulnya, orang yang percaya sama Allah itu endingnya enggak bagus. Happy ending. Ternyata disuruh pukulkan tongkatmu ke laut. Lautnya terbelah, Fir'aun tenggelam, Nabi Musa selamat. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke apinya Namrud.
Yang api itu membakar orang atau benda yang jaraknya 1,5 kilo. Gemuruh suaranya itu terdengar dari jarak berkilo-kilo. Suaranya api bakar kayunya itu jarak berkilo-kilo terdengar. Suaranya serem, panasnya luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam tenangnya luar biasa, nyantai saja. Maka saat itulah sampai malaikat turun. Malaikat demi malaikat menawarkan pertolongan. Nabi Ibrahim nyantai. Karena paham, gak mungkin didiamkan sama Allah. Gak mungkin gak ditolong sama Allah. Hasilnya Allah nolong dengan pertolongan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh makhluk Allah manapun. Apinya yang membakar diperintahkan khusus buat Ibrahim, kamu jangan bakar ya. Kamu yang dingin menyejukkan, berdan dingin menyejukkan dan menyelamatkan. Khusus buat Ibrahim, yang lain bakar. Angel loh ya. Susah itu, ini panasnya, ini api. Saya tembakkan ke kaca. Ya, kemudian saya bilang sama apinya, api kacanya biar tetap panas, tapi jangan sampai kertasnya terbakar ya. Buat kertasnya biar aman-aman saja. Kan ya angel tuh ya. Padahal kertasnya itu di dalam ini kacanya ini. Kan susah. Tidak bisa kan. Tapi Allah yang nyuruh kok. Ya apinya nurut. Sami'na wa ata'na. Wong api itu makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Apinya bisa berubah sifat. Dari membakar menjadi membakar sekaligus mendinginkan. Membakar untuk kayu, mendinginkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesuatu yang enggak masuk akal. Ini kalau dipretelin satu persatu ya, Masya Allah. Dari tadi, Ashabul Kahfi dikejar-kejar, masuk gua, ditolong sama seekor anjing. Anjingnya jadi satpam. Kadang-kadang nih yang jaga majelis kalah sama anjing. Ya, jaga majelis kalah sama anjing. Ini anjingnya yang jaga Ashabul Kahfi itu kereng gitu ya. Matanya belalak, yang lihat takut. Ashabul Kahfinya di dalam nyantai saja. Tenang-tenang saja, tidur. Orang yang takut mana bisa tidur? Gak bisa tidur. Ashabul Kahfi tidur. Saking Allah mau ngasih tahu kepada kita semua betapa tenang itu Ashabul Kahfi, ditidurkannya bukan 1 jam 2 jam, ditidurkan 309 tahun. Wes, kurang apa? Contohnya, melek-melek, begitu melek, lapar, pergi ke pasar, cari makan. Ya, Allah tunjukkan masalahmu udah kubereskan, selesai. Raja yang zalim sudah diganti dengan raja yang bertakwa. Masyarakatmu sudah menjadi masyarakat yang betul-betul takwa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga senang untuk Ashabul Kahfi, happy ending. Apa Habib maksudnya ngomong ini semua? Maksudnya sederhana. Jadi orang hidup itu ngalami masalah itu biasa. Tapi bagaimana caranya ketika ada masalah kamunya biasa. Orang hidup mengalami masalah itu biasa. Tapi bagaimana caranya ketika kita mendapat masalah, kitanya tetap biasa-biasa saja. Contohnya bagaimana Bib? Contohnya bagaimana Kiai? Contohnya bagaimana Ustadz? Contohnya bagaimana guru? Terserah siapa yang kamu sebut ya. Jawabannya sederhana. Api neraka itu panas enggak? Kayak wis roh-roh wae. Tahu Bib, taunya pakai ilmu Bib, enggak usah ngerasain. Oh iya betul. Kita ngomong panas karena kita iman sama Allah subhanahu wa ta'ala. Panas api neraka itu. Panasnya luar biasa. Yang di neraka itu kira-kira terbakar atau enggak terbakar? Terbakar. Kecuali, aneh. Ada yang di neraka nyantai-nyantai saja. Di neraka nyantai-nyantai saja, bahkan bahagia. Mesti wajah-wajah enggak jelas ini. Beb, ojo aneh-aneh tuh Beb. Maksud ada orang di neraka bahagia? Ada. Dalam neraka bahagia. Bahkan bisa tersenyum. Siapa itu? Malaikat penjaga neraka. Betul ya? Malaikat penjaga neraka dan malaikat-malaikat yang bertugas di neraka tinggalnya di mana? Di neraka. Kena apinya enggak? Ya kena. Kobong enggak? Enggak. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW survei neraka di kala Mi'raj,
Malaikatnya itu mau senyum, tapi kan perintahnya penjaga neraka nggak boleh senyum. Jadi bayangkan malaikat penjaga neraka, malaikat Malik itu ngempet mesem, piye ya. Malaikatnya langsung kereng, tapi pengen mesem dimpet gitu ya. Saya bayangkan wajahnya malaikat gimana gitu ya. Terus malaikat Jibril yang paham tuh kalau malaikat ini pengen senyum gitu ya. Maka merubah ketetapan hukum di neraka dirubah. Malaikat di neraka itu enggak boleh senyum kepada siapapun karena tugasnya di neraka merengut. Maka yang suka merengut tempatnya di maka malaikat Jibril alaihissalam ngomong, senyum kamu. Ini Nabi Muhammad SAW. Seneng malaikat, boleh mesem. Di neraka boleh mesem. Ya hanya sekali itu. Ketika Nabi SAW survei, mesem malaikat puas. Senyumnya luar biasa. Jadi di dalam neraka bisa senyum bahagia. Tidak terbakar, bahkan bertugas. Dengan puas ngajar yang layak diajar. Na'udzubillah min dzalik. Maksudnya bagaimana Habib? Dikatakan oleh para ulama, innallaha ibadan fi awqatil mihan wal mihan la tadurruhum. Allah punya hamba. Ada hamba-hamba Allah itu yang kena al-mihan, ujian dan berbagai macam ujian, permasalahan. Tetapi masalahnya enggak bisa membuat dia celaka. Apapun masalahnya enggak bisa mencelakai dirinya. Apapun masalahnya enggak bisa membuat dia susah. Sedih itu wajar. Tapi sedih karena Allah. Tapi enggak buat hatinya susah, enggak buat galau. Apapun masalahnya. Kok bisa begitu? Jawabannya kal malaikah. Seperti malaikat al-muwakkalina bin nar. Malaikat yang bertugas di neraka. Ya, malaikat yang bertugas di neraka. Wan nar la tadurruhum. Sedangkan neraka tidak bisa mencelakai malaikat tersebut. Kok enggak bisa celaka oleh api neraka? Kenapa? Karena malaikatnya menjalankan tugasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka resep kalau kita enggak pengen celaka, enggak pengen susah, enggak pengen terkena yang enggak enak dari masalah dan musibah model apapun, jalankan tugas dari Allah terhadap diri kita. Selesai. Disuruh sholat, sholat. Suruh bakti sama orang tua, bakti sama orang tua. Disuruh mengeluarkan zakat, keluarkan zakat. Disuruh tahan pandangan, tahan pandangan. Pokoknya perintah Allah jalankan, larangannya jauhi. Selesai. Nanti musibah model apapun, musibahnya mungkin nempel tapi enggak ngelukai. Apinya nempel ke malaikat tapi enggak ganggu malaikat. Pernah lihat film dulu, film kan khayalan yo. Yang ahli silat dari tangannya keluar api. Wah. Api dipegang. Bahkan apinya dijadikan senjata. Mortal Kombat. Wah. Betul gitu ya. Yang suka main game-game itu ya. Dari tangannya keluar api. Apinya enggak mencelakai, justru jadi senjata. Bisa dipegang, bisa dibuat mainan. Kok iso? Lawang dunia persilatan saja bisa percaya seperti itu kok. Ya, kamu mukmin kok enggak percaya? Kalau bahwasannya musibah itu bisa jadi mainan buat orang-orang soleh. Justru menjadi senjata untuk menaikkan pangkat dan derajat untuk melawan kehidupan. Kan luar biasa. Ini mulai tanda-tanda pusing ini. Beb, malam ini kok ngajinya berat? Ya, judulnya aja bagaimana cara hidup di tengah musibah. Betul kan ya? Makanya dulu Pak Jokowi, Presiden RI pernah mengatakan di awal pandemi. Ya, pernah mengatakan di awal pandemi. Ya, hidup berdampingan bersama. Saya kalimatnya enggak hafal ya, nanti dicek gitu ya. Jadi mau COVID ada, COVID gak ada, ya nyantai saja, hidup berdampingan, jalankan tugasnya. Pakai masker, ya pakai masker, kan begitu ya. Tingkatkan imun, tingkatkan imun. Orang mikir penyakit bendino ngono ki ya.
Makanya arahan presiden dengarkan, nanti kan enak hidupnya itu. Paham ya? Untuk urusan COVID nih loh ya. Hidup berdampingan, jalankan saja. Jaga jarak, seperti di majelis ini, jaga jarak, pakai masker, tingkatkan imun. Makanya di sini imun ditingkatkan. Kasih kopi jahe dengan rempah tertentu. Ini kopi anti COVID saudara-saudara. Kamu kira kopi biasa, ini kopi habis minum kan langsung anget gitu kan ya. Iya, kamu lagi ditingkatkan imun gak paham kamu ya. Kemudian dikasih airnya dari gunung gitu ya. Air dari gunung, diolah sendiri, jernih insya Allah. Kemudian roti, ini rotinya kan roti khusus, dibuat sama tangan-tangan yang ngurusi majelis. Majelis. Tangan-tangannya Mas Juki, Mas Mukhlis ya, Masya Allah. Ya, Mas Syarif. Ya, tangan-tangan yang biasa berwudu, tangan-tangan yang biasa sujud, takbir, sholat. Insya Allah ada barokah yang luar biasa. Nah dalam hidup ya begitu saja. Gak punya duit, gak usah dipikir tugasmu apa, ya kerja kan begitu. Gak punya penghasilan, gak usah dipikir tugasmu apa, jalankan. Kalau tugasnya itu keluar, cari nafkah, ya keluar cari nafkah. Gak usah mikir dapat atau tidak. Lah yang buat pusing kan kakean mikir. Bu, jadi kalau suaminya keluar cari nafkah, pulang gak bawa duit, ibu gak usah pusing ya bu. Ya karena kalau ibu pusing itu dua masalah. Sudah gak ada duit, ibunya pusing. Betul? Ya, namanya masalahnya dua. Nyantai saja. Bagaimana kita hidup di tengah hal-hal yang gak enak gitu loh. Caranya yaitu seperti arahan presiden terhadap COVID gitu ya. Hidup berdampingan maksudnya pakai masker, jaga jarak, kan seperti itu. Kalau itu dijalankan nyantai saja toh. Install aplikasi Peduli Lindungi. Kalau masuk mall di-scan kan bisa masuk mall ya. Gitu aja kok repot. Bisa jalani kehidupan dengan indah, dengan bagus. Nah itu cuma percontohan, saya pakai contoh karena kita masih zamannya begini. Zamannya seperti ini. Nah apapun masalahmu akan selesai, nyaman. Kalau kamu betul-betul istiqomah dengan tugasmu dari Tuhanmu. Selesai. Nah, masalahnya enggak. Udah enggak punya duit, nekat enggak sholat. Udah istri marah-marah, nekat enggak puasa Ramadan. Semakin jarak. Allahnya semakin ditantang. Ya, Allahnya semakin ditantang. Sudah suaminya kerja cari duit susah, istrinya nekat lepas jilbab. Roknya dinaikkan. Masya Allah. Ini kan melawan Allah yang maha kuasa. Kita jangan seperti itu. Mestinya semakin kita istiqomahkan, nanti hasilnya seperti yang ada pada Nabi, Rasul, dan orang-orang yang soleh. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dah 47 menit lebih udah saya berbicara. Ini kalau diterus-teruskan kan nanti jadinya 1 jam. Oke. Terakhir. Sedikit bocoran ilmu yang saya dapatkan di Kalimantan Selatan di majelis di Banjarbaru semalam. Ya. Hikmah Isra Mi'raj itu ada fase sebelum Isra Mi'raj namanya Amul Huzun, tahun kesedihan. Betul ya? Nabi Muhammad SAW diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk merasakan kesedihan yang mendalam atas wafatnya istri tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha dan pamannya Nabi yang namanya Abu Thalib. Sedih Nabi Muhammad SAW dengan kesedihan yang luar biasa. Pertanyaannya, hikmahnya apa ya kok Nabi diizinkan mengalami kesedihan? Hikmahnya apa? Jawaban yang bisa saya dapat, hikmah loh ya, hikmah adalah karena Allah ingin memberikan kebahagiaan yang maksimal pada Nabi Muhammad SAW. Gini,
saya pengen buat kamu merasakan masakan saya dan terasa sangat enak. Caranya bagaimana? Nomor 1, saya akan laparkan dulu dirimu. Dia ngobrol, gak kasih makan, gak kasih minum, kerucak, kerucuk. Betul ya? Betul kan? Nah, maka muncul satu kalimat, makan dikala lapar mesti enak. Makanya ada pertanyaan, iki enak apa enak luwih? Kan begitu ya. Ini enak atau enak karena lapar. Artinya menyantap sesuatu dikala lapar itu sudah enak. Apalagi kalau sesuatu itu memang enak betul. Nah, sama gitu. Sesuatu yang enak kita makan ketika kenyang. Enak enggak? Ya enak tapi biasa-biasa saja. Betul? Biasa-biasa saja. Maka untuk memberikan kebahagiaan terbesar pada Nabi Muhammad SAW, dan ini kebahagiaan yang paling besar yang dirasakan Nabi Muhammad SAW, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, liqa'u rabbih. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah membuat Nabi Muhammad SAW merasakan kehilangan. Membuat Rasul merasakan kehilangan. Ketika Nabi SAW merasakan kehilangan, ya kehilangan yang disayang, kehilangan yang dicinta, Allah sudah merencanakan akan memberikan ya pertemuan dengan yang paling dicinta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Rasulullah SAW dipertemukan dengan Anbiya wal Mursalin, itu rasanya enggak biasa-biasa saja. Kenapa? Karena barusan merasakan kehilangan yang luar biasa. Kemudian dihibur dengan pertemuan orang-orang yang dicintai Rasul dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surprise, enggak sampai di situ, ternyata Nabi SAW diajak untuk ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga rasa senangnya itu maksimal. Nah, di sini ada pelajaran. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak lagi merasakan hal-hal yang enggak enak, husnudzoni, prasangka baik, ini Allah akan memaksimalkan kebahagiaan yang akan kudapatkan. Ada orang nikah, terus punya anak, bahagia enggak? Bahagia. Nikah 20 tahun enggak punya anak, tahun ke-21 punya anak, bahagia enggak? Bahagia. Bahagianya sama enggak yang awal tadi sama yang kedua nih? Beda. Betul kan? Beda. Ada orang umur 17 tahun langsung bisa nikah. Bahagia enggak? Bahagia. Ada wanita sudah umur 40 tahun enggak ketemu jodohnya. Umur 41 ketemu jodohnya, berondong, muda, ganteng, pinter, soleh, sugih. Sama nanya, bahagia atau enggak bahagia? Pol ya. Wah, betul kan ya? Bahagianya luar biasa. Kenapa? Karena merasakan dulu yang namanya sesuatu yang tidak enak. Nah ini hikmah, makanya kalau kita pengen ya bisa merasakan nikmat itu ketika ada yang enggak enak, prasangka baik. Allah lagi mau membahagiakan saya. Dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala, kitanya istiqomah jalankan tugas. Nabi istiqomah SAW menjalankan tugasnya. Dakwah dijalankan, ya hasilnya dibahagiakan. Lah yang pengen menyimak kajian rahasia Isra Mi'raj, ini kajian khusus berbayar via Zoom. Daftarnya bagaimana? Cek channel YouTube saya di situ ada pemberitahuan daftarnya kemana. Besok jam 8:30 malam insya Allah kajian tentang rahasia Isra Mi'raj. Rasulullah SAW menjelajah ruang angkasa, judulnya itu. Tertarik? Simak nanti ya di iklan YouTube saya, dicari ya, kuota terbatas saudara-saudara. Bib, kok ada yang pakai berbayar kenapa? Lah ya toh ini kan roti ya butuh dipakai duit gitu ya. Kamu kira ini listriknya gratis apa ya? Listriknya semua bayar, ini internetnya ya bayar. Ya makanya kita kumpulkan dari teman-teman yang mungkin punya kelebihan rezeki, ya walaupun nanti videonya juga di saat tertentu akan pasti di-share.
untuk khalayak rame. Tapi di Zoom tuh rasanya berbeda. Yang mau ya udah. Kalau mau gratis jadi santri weekend tapi sudah ditutup pendaftarannya. Nah, santri weekend itu kan udah gratis, dapat kaos, betul ya? Dapat makan, dapat minum, tidur di sini 3 hari, kajian gratis semua, semuanya gratis, enak gitu kan. Santri weekend itu kan bejonya jadi santri. Santri weekendnya kok bisa dapat kaos gratis dari mana Habib? Ya dari itu, Zoom yang bayar itu. Nah itu juga hasilnya untuk kaosnya santri. Ya untuk kaosnya santri. Ya saya puter gitu ya, puter dari umat, oleh umat, untuk umat. Jelas semuanya? Dan sekedar informasi, kalau semalam di Banjarbaru saya bilang ini handphone iPhone Pro Max 13, mungkin besok sudah laku, alhamdulillah siang tadi sudah laku. Udah ganti yang baru saudara-saudara. Sorry bro. Iya, tukar. Ya saya tukar. Buat syuting majelis. Ya buat syuting majelis. Gantinya apa Beb? Samsung S22 Ultra. Nanti 4 Maret baru keluar. Betul ya? Tapi saya udah punya. Buh caranya piye aku gak mikir kok ya. Kan semalam saya ngomong ya, Allah kasih ya alhamdulillah. Gratis Beb, bayar. Ngawur ya. Gratis. Siapa sih yang mau gratiskan buat saya? Sopo. Urung ono. Bayar. Ya Mbak? Bayar. Saya tidak menunggu orang ngasih. Tapi kalau ada yang mau ngasih ya diterima. Modus Beb. Habib malam ini kok pakai imamah kenapa? Untuk menutup wajah saya yang agak lelah karena seminggu keliling gitu ya. Agak lelah. Ditutup pakai ini tidak kelihatan kalau belum mandi sore saudara-saudara. Ya, kalau enggak pakai ini kelihatan saya kumus-kumus gitu ya. Mau ngajar itu harus kelihatan seger sehingga yang belajar tidak ngantuk. Kan begitu. Ya, pantas enggak pakai begini? Ya, sesekali saja. Nanti kalau sering-sering bahaya saudara-saudara. Nah, ngeluh. Ini kan rapet gitu ya. Kamu enggak tahu rasanya wanita pakai hijab itu. Itu perjuangan itu. Makanya ketika dia pakai hijab itu dosa-dosanya berguguran. Iya, janah menanti dia. Kalau meninggal saat itu juga surga saudara-saudara. Tapi ya cuma mati sih. Dawa umur insya Allah. Sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Tongkatnya bagus. Hadiah kalau ini dari Palembang. Terima kasih ya untuk kawan di Palembang yang ngasih hadiah tongkat ini. Ini kelihatannya dari bambu, tapi diukir ya. Sesuatu tuh kalau pakai seni ya, jadinya ya indahnya luar biasa. Ini kalau kamu bisa jualan seperti ini dari bambu mbok olah ini, wah Masya Allah laris ya. Aku punya tongkat mirip Habib Novel, wah limited edition saudara-saudara. Beb boleh dipinjem, Beb tak contoh moh. Nah, cukup kamu lihat dari YouTube, semikiro dewe kan begitu ya. Nanti dipinjem tidak kembali, repot saudara-saudara. Ini buat dakwah soalnya. Ini kan menaikkan penampilan saya, naikkan harga sedikit. Megang tongkat saja langsung wajah berubah tambah ganteng kok. Apalagi megang duit. Itu semua untuk naikkan harga. Alhamdulillah. Ya sedikit canda di penghujung majelis biar nanti pulangnya seger. Ya saya ingatkan untuk kawan-kawan semua, jangan pernah was-was, ya, tapi jangan abai. Itu dari awal saya bilang jangan abai, jangan lebay. Jangan abai bagaimana? Ya sudah, kalau emang harus pakai masker ya pakai masker. Tahu udaranya masih seperti ini, hujan, panas, panas, banyak orang batuk-batuk, ya banyak seperti itu, ya kamu makannya, loh tuh langsung batuk dulu. Sebut aja langsung ada yang batuk. Ya kamu siapkan dirimu, bagaimana itu? Ya modal dikit beli madu, walaupun KW 10 madu ya. Buat wedang jahe madu. Mau murah, meriah, sehat, enak. Walaupun gak suka kamu latih lama-lama suka. Makan pepaya pagi sore. Bib kok mirip burung ngawur. Jangan pepaya jala yang aromanya kurang enak. Pepaya yang betul-betul pepaya, aromanya yang enak, rasanya enak. Badannya sehat, makan pepaya. Pohong, makan pohong itu direbus ya
enak. Itu sehat semuanya. Beli jahe, cor air panas, jahenya geprok, cor air panas, minum, badannya seger. Campur sama madu, luar biasa. Kenapa? Jahe itu minumannya ahlul jannah, zanjabila. Wedang jahe itu minumannya ahlul jannah. Makanya kamu minum dulu di dunia, biar nanti jadi ahlul jannah. Ya. Madu itu obat disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kalau madu dicampur sama minuman jannah, wah Masya Allah. Campur panas, ojo ngerokok loh ya, panas loh ya. Air panas, terus diminum, seger, badannya nanti enak. Ya imunnya ditingkatkan. Nah yang paling penting satu, wedang jahe madu diminum, pepaya dimakan, jeruk ditelan, Masya Allah. Tapi kok mikir, wae, ya loro awakmu. Ya, as-surda itu, sumbernya penyakit adalah al-mumetu. Ya itu sumber penyakit. Kalau pengen sehat jangan mikir. Udah setel kendo kata almarhum ayah saya itu. Yang makamnya di pojok. Almarhum ayah saya itu ngomongnya pesan sama saya itu ya. Setel kendo. Orang hidup ini jangan tegang-tegang itu ya. Setel kendo. Nyantai saja. Cuman ayah saya kalau ngomong enak bahasanya. Setel kendo. Setel kendo. Ojo dikencengi. Teklek nanti. Ya, kalau terlalu kenceng nanti dol bisa patah. Setel kendo sehingga hidupnya nyaman. Jelas semuanya? Jelas. Ada Ali. Masya Allah. Anak sopo gitu ya. Ali Abdul Qadir. Ya. Ikhwani rahimakumullah. Ganteng enggak Abu ya? Biasa aja, alhamdulillah. Biasa ajanya seperti ini loh, Masya Allah. Yang ganteng seperti apa ya Lia? Rasulullah SAW itu gantengnya seperti apa coba? Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dah ini canda ya, canda, ngeluh ngerti lah. Saya cuma mau ngasih tahu, pakai ini saya ganteng, nggak pakai ini saya juga ganteng gitu loh ya. Karena emang saya cowok, kalau cantik itu namanya perempuan. Kamu yang pede gitu sama dirimu, masa enggak pede? Diciptakan Allah kok enggak pede? Udah semuanya udah bahagia? Nah, jadi apapun masalahnya jangan disebut terus. Beb saya ini, beb Ustadz Kiai, mumet gitu ya. Itu loh bayangkan yang di Ukraina sana, bagaimana rasanya rakyatku Ukraina itu loh. Hidup di yang tadinya damai, nyantai, tiba-tiba sekian banyak pasukan datang, jet, ya kemudian bom, wah orang musim ngono, musimnya orang dor orang ngono, lari sembunyi di bawah tanah, di kereta bawah tanah. Lah kamu hidup di Indonesia adem, ayem, tentrem, syukurono, ojo titik-titik, mumet aku, golek duit tanggal, kok sepur awakmu ya. Cari duit susah. Sepur dulu kan gitu ya. Cari duit susah. Itu sepur zaman dulu. Sekarang suaranya sepur gimana? Saya udah lama enggak naik kereta api. Jelas semuanya? Udah, bahagia. Urip penak kok digawe angel. Orang hidup diuji itu biasa. Terakhir. Rodok ngamuk aku. Pernah jadi bayi? Pernah? Ini sudah sering saya sampaikan, tapi tak ulang lagi. Pernah jadi bayi? Pemirsa dimanapun Anda berada, perhatikan nih, Mas Seto, tolong di zoom ke saya Mas Seto. Kamera depan, ini penting nih. Ya. Pemirsa, pernah jadi bayi? Pernah. Kamu kalau keluar dari bawah, itu ya perjuangan sakit. Sebetulnya kamu merasakan sakit, tapi dilupakan rasa sakit tadi. Sehingga tidak terasa. Tapi ibumu, takonan lo Jal. Bu, gak sakit toh? Ngawurmu. Semua rasa sakit terkumpul saat itu. Sakit, ya.
Wajar orang hidup begitu, merasakan sakit. Tapi setelah, seneng, kok aneh yo. Bagaimana sakit bisa hilang dalam sekejap ketika mendengar suara tangis yang memekakkan telinga. Emangnya tangisanmu suaranya indah? Ibumu, anakku, Masya Allah, mesem. Hidup tuh cuman gitu. Dari perut dibelek, operasi. Rumang samura loro. Ayo tak coba wi. Panggilkan dokter kandungan, tolong ini pria ini dibedah nih ya. Disesar gitu. Sakit itu. Setelah itu proses penyembuhannya juga sakit. Tapi begitu lihat anak, bahagia. Bahagia. Bagaimana Allah membuat rasa sakit itu tidak terasa hanya melihat bayi yang teriakannya memekakkan telinga. Diletakkan itu dalam hati seorang hamba. Lah kamu udah tahu dulu begitu terjadi kok. Sekarang cuman gara-gara duit, utang aja kok. Paham? Wes, sekarapmu. Spol-polan saya. Ini kalau jadi begini kan masih mumet ya berarti ya wes gitu ya. Ya sudah, saya nggak akan menyerah untuk ngajarin diri saya dan antum semua. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah dengan niat semoga pahala seluruh majelis ini Allah sampaikan kepada orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, sahabat kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, keluarga kita yang telah meninggal dunia, khususnya orang tua dari Pak Yuli yang barusan meninggal dunia. Semoga di alam barzah sana diletakkan roh-rohnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Dan insya Allah kita semua diberi umur panjang dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan. Diberkati di bulan Rajab dan Sya'ban. Disampaikan kepada bulan Ramadan. Dan kelak setelah dalam semua itu dengan kebaikan. Setelah panjang umur kita meninggal dengan husnil khatimah ala hadhiniyah. Wa ala manahibun ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Jangan lupa nikmati hidangannya dulu. Insyaallah barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.